Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah sebuah serangan rudal besar menghantam pusat komando militer Amerika Serikat yang berada di wilayah Israel Senin dini hari waktu setempat. Serangan ini dilaporkan menewaskan seorang komandan perang tinggi Amerika Serikat yang selama ini memimpin operasi gabungan dengan militer Israel di kawasan tersebut. Menurut laporan sumber militer setempat, ledakan terjadi di salah satu fasilitas strategis militer yang digunakan sebagai pusat koordinasi operasi antara pasukan Amerika Serikat dan Israel di wilayah Tel Aviv. Serangan rudal tersebut menghantam langsung bangunan utama fasilitas, menyebabkan kerusakan parah dan memicu kebakaran besar yang berlangsung selama beberapa jam. Informasi awal yang dihimpun menyebutkan bahwa komandan perang Amerika yang tewas berada di dalam ruang kendali utama saat serangan terjadi. Ia diketahui tengah memimpin rapat darurat terkait eskalasi konflik yang semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir. Selain korban jiwa dari pihak komandan, sejumlah personil militer lainnya juga dilaporkan mengalami luka berat akibat dampak ledakan. Pasca serangan rudal yang menghantam pusat komando militer Amerika Serikat di wilayah Israel, situasi di lapangan kini memasuki fase darurat penuh. Militer Israel bersama pasukan Amerika langsung meningkatkan status siaga ke level tertinggi, sementara aktivitas militer di sejumlah titik strategis dilaporkan meningkat drastis dalam beberapa jam terakhir. Pantauan terbaru menunjukkan bahwa kawasan sekitar lokasi ledakan di Tel Aviv masih diselimuti asap tebal dan bau menyengat akibat sisa kebakaran. Tim penyelamat terus bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan yang nyaris rata dengan tanah. Sejumlah kendaraan militer, ambulans, serta unit pemadam kebakaran terlihat hilir mudik di lokasi kejadian dengan pengamanan ketat dari pasukan bersenjata lengkap. Sumber dari militer Israel menyebutkan bahwa pusat komando yang dihantam rudal tersebut merupakan salah satu fasilitas paling vital dalam koordinasi operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Dari lokasi inilah, berbagai rencana strategis, termasuk operasi penyerangan ke wilayah Iran beberapa waktu lalu, dirancang dan dijalankan. Ironisnya, tempat yang selama ini menjadi otak serangan justru kini berubah menjadi titik kehancuran paling nyata. Dalam perkembangan terbaru, jumlah korban terus bertambah. Selain komandan perang Amerika yang telah dipastikan tewas, sedikitnya puluhan personil militer dilaporkan mengalami luka-luka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Rumah sakit militer di sekitar Tel Aviv dilaporkan kewalahan menangani lonjakan korban. Bahkan beberapa fasilitas medis darurat didirikan untuk menampung pasien tambahan. Sistem pertahanan udara Israel yang dikenal canggih laporkan sempat mencoba mencegat rudal yang masuk. Namun beberapa analis militer menyebut bahwa serangan kali ini menggunakan teknologi yang lebih kompleks, termasuk kombinasi rudal berkecepatan tinggi dan pola serangan yang dirancang untuk mengelabui radar. Hal ini menyebabkan sebagian rudal berhasil menembus lapisan pertahanan dan menghantam target secara presisi. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini memasuki tahap yang semakin mengkhawatirkan setelah serangan rudal yang menewaskan komandan perang Amerika di pusat militer Tel Aviv mulai memicu respons militer lanjutan. Dalam beberapa jam terakhir, pergerakan besar-besaran aset militer terdeteksi di berbagai titik strategis, baik di wilayah Israel maupun di sekitar kawasan Teluk. Sumber pertahanan menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah mulai mengerahkan tambahan armada militernya ke kawasan Timur Tengah, termasuk kapal induk, jet tempur, serta sistem pertahanan udara berlapis. Langkah ini disebut sebagai bentuk kesiapan menghadapi kemungkinan serangan lanjutan, sekaligus sinyal tegas bahwa Washington tidak akan tinggal diam atas insiden yang menewaskan salah satu komandan utamanya. Di sisi lain, militer Israel juga dilaporkan telah mengaktifkan rencana darurat nasional. Seluruh unit tempur berada dalam kondisi siaga penuh, sementara pasukan cadangan mulai dipanggil untuk memperkuat pertahanan di berbagai wilayah. Aktivitas militer yang meningkat tajam ini terlihat jelas di sekitar Tel Aviv, Haifa, hingga wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan zona konflik. Pantauan dari udara menunjukkan bahwa lokasi bekas pusat komando yang dihantam rudal kini berubah menjadi puing-puing besar dengan tingkat kehancuran yang sangat parah.
Tim investigasi militer yang tiba di lokasi menyebutkan bahwa dampak ledakan tidak hanya menghancurkan struktur utama bangunan, tetapi juga merusak sistem komunikasi dan jaringan komando yang selama ini menjadi tulang punggung operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dalam laporan sementara, analis militer menilai bahwa serangan ini bukan sekedar serangan acak, melainkan operasi yang telah direncanakan dengan tingkat presisi tinggi. Target yang dipilih menunjukkan bahwa pihak penyerang memiliki informasi intelijen yang sangat detail terkait struktur dan fungsi fasilitas tersebut. Secara sederhana, ini bukan serangan coba-coba, melainkan pukulan yang memang ditujukan tepat ke jantung koordinasi militer. Sementara itu, identitas komandan Amerika yang gugur mulai terungkap secara terbatas di kalangan internal militer. Ia diketahui merupakan sosok penting dalam perencanaan operasi regional dan memiliki peran besar dalam strategi penyerangan terhadap Iran dalam beberapa waktu terakhir. Kehilangannya disebut sebagai salah satu kerugian paling signifikan yang dialami Amerika Serikat dalam konflik ini. Reaksi internasional pun mulai bermunculan. Sejumlah negara menyerukan penahanan diri dan deeskalasi. Namun di saat yang sama, beberapa pihak juga menyatakan kekhawatiran bahwa konflik ini dapat meluas menjadi perang regional terbuka. Dewan Keamanan PBB dilaporkan tengah mengupayakan pertemuan darurat guna membahas situasi yang terus memburuk. Di dalam negeri Israel, kondisi sosial mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan. Warga sipil terus berada dalam bayang-bayang ancaman serangan lanjutan dengan sirena peringatan yang hampir tanpa henti di sejumlah wilayah. Sekolah-sekolah ditutup, aktivitas ekonomi melambat, dan ribuan warga memilih untuk tetap berada di tempat perlindungan. Sementara itu, laporan intelijen terbaru mengindikasikan bahwa potensi serangan susulan masih sangat tinggi. Beberapa sistem radar mendeteksi aktivitas mencurigakan di luar wilayah Israel yang diduga berkaitan dengan persiapan peluncuran rudal tambahan. Militer Israel dan Amerika kini berada dalam posisi siaga maksimum untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Pengamat militer menilai bahwa situasi saat ini telah melewati fase konflik terbatas dan mulai memasuki tahap konfrontasi terbuka dengan risiko yang jauh lebih besar. Gugurnya komandan perang Amerika bukan hanya menjadi simbol kerugian militer, tetapi juga dapat memicu keputusan strategis yang lebih agresif dari Washington. Di tengah semua ini, satu hal menjadi semakin jelas. Konflik yang awalnya dipicu oleh serangan ke Iran, kini telah berubah menjadi lingkaran balasan yang sulit dihentikan, dan setiap serangan baru tampaknya hanya mempercepat arah menuju eskalasi yang lebih luas. Ketegangan yang menyelimuti wilayah Israel semakin memuncak setelah gugurnya komandan perang Amerika di pusat militer Tel Aviv. Dalam 24 jam terakhir, respons militer Amerika Serikat dan Israel mulai menunjukkan eskalasi yang nyata, menandai babak baru dalam konflik regional yang sebelumnya fokus pada serangan ke Iran. Aktivitas militer di kawasan Tel Aviv, Haifa, dan perbatasan selatan dilaporkan meningkat drastis dengan banyak pangkalan strategis bersiaga penuh menghadapi kemungkinan serangan balasan. Sumber intelijen Israel menyebutkan bahwa pihak Amerika Serikat kini tengah mengerahkan aset militer tambahan, termasuk jet tempur F-35, sistem pertahanan Patriot, dan kapal induk yang berada di Laut Mediterania bagian timur. Pengamat militer menilai bahwa pengiriman kekuatan militer ini tidak hanya untuk memperkuat pertahanan, tetapi juga sebagai langkah persiapan serangan balasan terkoordinasi ke wilayah yang dianggap sebagai pusat operasi pihak lawan. Dengan kata lain, ini adalah eskalasi yang tidak bisa dianggap remeh, karena setiap langkah kini memiliki resiko konfrontasi terbuka. Di Tel Aviv, kondisi sekitar lokasi ledakan masih memprihatinkan. Puing-puing bangunan bekas pusat komando militer Amerika terlihat berserakan di mana-mana, sementara asap hitam masih mengepul dari reruntuhan yang sebagian besar hancur total. Tim penyelamat bekerja keras di bawah pengamanan ketat militer, mengevakuasi korban luka dan memastikan tidak ada ancaman sisa ledakan. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa getaran ledakan terdengar hingga beberapa kilometer dari pusat kota, menimbulkan kepanikan di kalangan warga sipil. Sementara itu, laporan terbaru dari rumah sakit militer menunjukkan bahwa jumlah korban luka terus bertambah. Tim medis kewalahan menangani arus pasien yang datang silih berganti. Sebagian besar mengalami luka bakar dan cedera akibat reruntuhan bangunan.
Aktivitas rumah sakit darurat pun meningkat, dengan tenda-tenda tambahan didirikan untuk menangani pasien yang tidak bisa ditampung di fasilitas utama. Situasi ini menciptakan gambaran dramatis. Kota yang selama ini menjadi simbol stabilitas, kini berubah menjadi pusat krisis kemanusiaan. Dari sisi strategis, militer Israel dan Amerika kini mengadakan pertemuan koordinasi tingkat tinggi. Fokus utama adalah menilai potensi ancaman rudal lanjutan dari Iran, serta memutuskan langkah balasan yang bisa diambil. Sumber intelijen menyebutkan adanya beberapa opsi, mulai dari operasi udara terbatas, serangan drone presisi, hingga kemungkinan serangan sistemik terhadap fasilitas militer musuh. Namun semua langkah ini harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena resiko eskalasi yang lebih luas sangat tinggi. Di tingkat global, reaksi internasional mulai mengalir deras. Beberapa negara Eropa menyerukan deeskalasi, sementara negara-negara Timur Tengah lainnya memperingatkan agar konflik ini tidak menjalar menjadi perang regional. Dewan Keamanan PBB dikabarkan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah diplomatik, meskipun keputusan konkret kemungkinan baru muncul setelah evaluasi situasi lapangan dari pihak terkait. Sementara itu, warga sipil Israel masih berada dalam tekanan tinggi. Sirine peringatan terdengar hampir tanpa henti, memaksa ribuan orang tetap berlindung di bunker atau ruang aman. Aktivitas ekonomi mengalami kemunduran signifikan, sekolah ditutup, dan transportasi publik terbatas karena langkah pengamanan ekstrim. Dalam kondisi ini, keseharian warga sipil berubah drastis dari rutinitas normal menjadi kehidupan yang selalu diwarnai ancaman dan ketidakpastian. Pengamat militer menekankan bahwa gugurnya komandan perang Amerika bukan hanya pukulan simbolis bagi Washington, tetapi juga menjadi sinyal bahwa konflik telah memasuki fase kritis. Setiap serangan baru kini memiliki potensi untuk memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan, dan setiap keputusan militer akan menentukan arah konflik selanjutnya. Secara dramatis, wilayah Timur Tengah kini berdiri di ambang babak baru yang jauh lebih berbahaya daripada beberapa hari terakhir, dan dunia terus menunggu untuk melihat apakah ketegangan ini bisa diredakan atau justru memicu konfrontasi yang lebih luas.